tentang bagaimana menjaga kesehatan fisik selama internship yang eranya adalah era pandemi gitu ya. Jadi memang ada keunikan-keunikannya nih. Nah, saya mulai dari slide ini. Kalau kita baca sebetulnya Bapak Hippocrates sudah bilang dari zaman dulu sekali gitu ya, bahwa kalau kita tuh makan dan exercise-nya seimbang ya, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, ya udah kita bakal sehat. Jadi sebetulnya presentasi saya udah bisa selesai ini, segini aja gitu, ya kan? Udah tahu caranya gimana. Ada saya, ada Dokter Nurul, terus nah karena orang sekarang itu aneh-aneh, jadi mesti ditambahin sama Dokter Lia gitu. Jadi nggak cuman makan sama exercise, tapi juga ternyata perlu juga menjaga stresnya. Nah, sebelum kita mulai, saya mau ngajak teman-teman untuk berkontribusi. Kalau ada bisa connect www.menti.com, terus masukkan kode 9082179. Nah, kita bisa lihat ada pertanyaan di situ, kita lihat jawaban teman-teman seperti apa. Coba ya, kita lihat. Apakah sudah ada yang bisa menjawab? Kodenya 9082179. Oke, satu orang. Yang lain? Yang lain? Pesertanya udah banyak kan? Yang di YouTube juga bisa. Di mana-mana juga bisa. Oke, menarik ya. Jadi kalau dengar kata exercise tuh ya kepikir apa sih? Oke. Ini akan saya buka terus ya. Teman-teman masih bisa isi terus ya. Kita bisa lihat di sini bahwa healthy ya. Healthy itu besar, artinya banyak yang jawabnya healthy. Dan ternyata memang ya memang begitu, bahwa ini saya coba di mahasiswa tahun keempat, jawabannya juga gitu. Yang paling besar itu yang paling banyak tuh adalah kalau exercise tuh healthy. Jadi Pak Hippocrates udah berhasil lah gitu ya menurunkan ilmunya kepada kita semua, bahwa kalau kita dengar kata exercise itu kita berpikirnya healthy. Dan di era COVID ini juga urusan exercise banyak dibahas gitu ya, dikaji, dihitung-hitung, dipublikasikan, awareness-nya itu meningkat karena ternyata orang sakit COVID itu juga ada hubungannya dengan tingkat kebugarannya, ada hubungannya dengan kebiasaan sehari-harinya gitu. Jadi exercise itu juga oleh berbagai panduan di berbagai negara itu menjadi aktivitas esensial yang kalau orang nggak boleh keluar rumah, exercise masih boleh, ya, setara sama belanja gitu. Oke, jadi kalau kembali ke kita nih sebagai dokter gitu ya, dan teman-teman sebagai yang memulai karir baru, kita harus berpikir juga kita ada di mana nih. Kalau misalnya tadinya kita belum melakukan exercise yang ke arah healthy itu. Nah, kalau teorinya kan kita bisa ada di stage atau di tahap yang masih mikir-mikir atau udah siap-siap gitu. Saya harap dengan berkembangnya pengetahuan termasuk dengan mengikuti webinar ini bisa lebih maju gitu, bahwa kita udah jadi action lah gitu abis ini. Kenapa begitu? Karena sebetulnya opportunity atau kesempatannya adalah kita mendapatkan manfaat untuk kebugaran, baik yang terkait dengan kesehatan ya, health related fitness, exercise yang diatur dengan baik itu bisa meningkatkan kemampuan kardiorespirasi, bisa meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot, bisa meningkatkan fleksibilitas ya, dan
berperan dalam menjaga body composition. Tentu saja exercise yang diatur dengan makannya gitu. Alhamdulillah nanti Dr. Nurul akan menyampaikan. Selainnya itu sebetulnya exercise juga berperan dalam berbagai hal yang sifatnya lebih skill related, khususnya exercise yang memang melibatkan skill gitu. Oke, nah kalau kita mau exercise nih, karena ini kan teman-teman kan dokter ya, jadi berharapnya kalau mau mulai exercise tuh ya kayak dokter gitu, bahwa tahu apa kaitannya exercise dengan health. Pertama, tahu terminologinya dulu, bahwa ada terminologi yang kadang-kadang kalau sama yang nggak ngerti suka diaduk-aduk. Physical activity sama exercise itu sebenarnya nggak persis sama. Physical activity artinya semua yang melibatkan otot bergerak itu aktivitas fisik, mengeluarkan atau membutuhkan sejumlah energi. Kalau exercise sebetulnya lebih kepada physical activity yang terstruktur, ada gerakannya tertentu dan ditujukan terutama untuk kesehatan. Jadi udah benar banget kan yang seperti yang tadi teman-teman bikin pendapatnya. Nah, kalau sport, olahraga itu adalah ya olahraga, cabang olahraga, basketball itu sport, tenis itu sport, gitu ya. Jadi tahu terminologinya, dan kemudian yang tidak kalah pentingnya karena kita ini adalah dokter, kita tahu bagaimana memulainya, yaitu dengan melakukan screening yang baik. Ini adalah salah satu usulan screening yang disampaikan oleh American College of Sports Medicine. Jadi besarnya tuh dibagi dua. Apakah kita, atau kalau mau diterapkan ke pasien, pasien kita adalah orang yang sudah melakukan latihan olahraga atau exercise yang teratur. Kalau iya, bisa dilihat di situ, maka dengan berbagai pertanyaan yang lain, kita bisa lihat bahwa umumnya medical clearance-nya lebih ringan. Jadi untuk bisa langsung mengikuti program, dibuatkan program itu tidak terlalu perlu penapisan yang macam-macam. Dan kita bisa lihat bahwa beban latihannya itu juga bisa lebih ambisius lah gitu ya, bisa lebih tinggi intensitasnya. Tapi kalau sebelumnya itu belum, maka harus dilihat lagi punya penyakit enggak gitu, ada tanda-tandanya apa enggak gitu. Kalau iya, berarti mestinya dilakukan pemeriksaan dulu untuk medical clearance, dan setelah itu mengikuti latihan yang intensitasnya nggak terlalu berat. Jadi besarnya tuh begitu ya. Ini bisa dipelajari lebih lanjut. Kalau lihat satu kali ini memang pasti pusing gitu ya. Cara lain yang juga digunakan dalam rangka penapisan ini adalah dengan menerapkan pertanyaan-pertanyaan. Salah satunya adalah contoh ini termasuk yang populer ya, Physical Activity Readiness Questionnaire atau PARQ, yang menanyakan 7 hal. Nah, 7 hal ini misalnya pernah tahu nggak ada masalah jantung, atau pernah tahu nggak kalau kamu tuh tekanan darah tinggi, terus pernah sakit dada apa enggak, pernah nggak seimbang gitu ya, pernah jatuh gitu, atau pernah dinyatakan sakit salah satu sakit kronik gitu ya, entah diabetes, entah ya pokoknya penyakit yang lama-lama lah berlangsungnya gitu, atau misalnya asma. Terus atau kita minum obat untuk itu, atau ada masalah di alat gerak. Nah, kalau ini semua jawabannya nggak ada masalah ya, maka udah bisa tuh. Itu bagian dari penapisan yang bisa membuat kita mencari rekomendasi aktivitas untuk kita, exercise untuk kita tuh yang seperti apa. Tapi kan kalau di sini kan ditulis kalau umurnya di atas 45 dan belum biasa harus hati-hati. Cuman kan kalau dokter intensif kayaknya nggak ada ya yang umurnya udah 45 ya. Pasti masih muda-muda. Mudah-mudahan PARQ-nya semuanya jawabannya no, sehingga sudah bisa nih memulai apa sih yang mesti direncanakan. Nah, dalam rangka merencanakan itu mesti tahu juga ada beberapa prinsip, bahwa
Untuk regular exercise itu ada prinsip yang disebut progressive overload. Artinya beban latihan itu harusnya diatur mulai dari ringan dan kemudian pelan-pelan jadi lebih berat. Karena tubuh kita butuh adaptasi untuk menjadi lebih baik. Terus ada prinsip individualisasi. Kita tuh beda sama orang lain walaupun even bapak ibunya sama gitu. Sehingga beban latihan itu terkadang bisa jadi menimbulkan respon yang berbeda antara kita dengan orang lain. Oleh karena itu, nggak usah khawatir, nggak usah kecil hati kalau kita baru bisa melakukan latihan yang ringan-ringan dulu sebelum kita bisa berlanjut. Kok orang lain bisa langsung latihan ini ya lanjutnya, padahal kan dia tadinya sama-sama sedentary, nggak masalah, ya. Terus ada prinsip regularity, artinya harus dilakukan secara reguler untuk dapat mengharapkan terjadi adaptasi. Terus prinsip specificity, artinya kalau kita latihannya itu banyaknya lari-lari, misalnya ya, maka yang akan berkembang mendapat manfaat itu adalah organ-organ yang terkait dengan latihan lari-lari, yaitu ototnya yang terlibat, jantungnya yang harus memompa lebih kencang. Tapi kalau misalnya khusus untuk gerakan tertentu, ya enggak gitu, karena itu kan tidak dilatih secara khusus. Kalau mau bisa nge-shoot yang nge-shoot gitu, ya nggak bisa latihannya cuma lari aja, harus latihan shootingnya juga gitu ya. Kalau yang biasa latihan basket gitu atau latihan olahraga pasti tahu. Itu maksudnya specificity. Kalau reversibility artinya gini, use it or lose it. Kalau dilatih maka dia akan membaik, kalau nggak dilatih dia akan balik lagi, ya. Itu saya kira mudah ya. Kemudian variation and adaptation, maksudnya ternyata bahwa untuk mendapatkan adaptasi yang baik itu dibutuhkan bentuk latihan yang bermacam-macam. Itu akan memberi hasil yang lebih baik. Kemudian ada prinsip rest and recovery, maksudnya latihan itu sebetulnya nggak baik kalau setiap hari terus-menerus setahun gitu ya, nggak 365 hari, tiap hari latihan terus, itu juga nggak bagus gitu. Itu badan kita tuh butuh istirahat, dan istirahat itu sebetulnya adalah bagian dari adaptasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, terutama pada latihan beban. Pada saat istirahat latihan ya tidak dianjurkan latihan beban itu 2 hari berturut-turut untuk area yang sama, karena dia butuh istirahat, dan pada saat istirahat itulah muncul sel-sel baru yang akan menambah kekuatan. Kalau principle of periodization ini biasanya lebih dipakai untuk atlet ya, dibuat periodisasinya supaya pas open ya pas catnya. Itu prinsip latihannya bagian gitu ya, terdiri atas frekuensi, berapa kali seminggu, biasanya digunakan patokannya itu per minggu ya, bahasa yang digunakan, istilah yang digunakan. Kemudian intensitas ya, ringan, sedang, berat. Kemudian time itu waktu, durasi ya, berapa lama sekali latihan. Dan tipe latihannya apa? Lari, berenang, atau senam, atau angkat besi. Nah, itu tipe-tipe latihan. Mudah-mudahan cukup jelas. Tapi mungkin yang paling sering timbul pertanyaan itu adalah untuk intensitas, khususnya intensitas latihan kardiorespirasi. Yang tadi ya, kalau lari, renang, senam aerobik, itu kan menimbulkan respon kardiorespirasi, sehingga dia merupakan latihan yang memang digunakan untuk meningkatkan komponen itu. Nah, intensitasnya kita bisa lihat di sini. Bisa kita ukur pakai yang namanya TOC test, bisa pakai rating of perceived exertion ya, tingkat kelelahan, atau pakai denyut jantung. Dokter-dokter mungkin senangnya pakai denyut jantung, silakan. Jadi bisa dikira-kira bahwa kalau ringan itu kalau denyut jantungnya kurang dari 64% dari 220 kurang umur. Dari tingkat kelelahan itu kalau pakai skala kayak skala FAST gitu ya, 0 sampai 10, dia ada di bawah 3. Saya nggak bawa ininya, RPI-nya, tapi itu mudah dicari. Intinya adalah bahwa intensitas itu seperti tadi dilihat di awal harus diatur.
Dan kalau kita belum biasa, mulai dari intensitas yang ringan. Paling gampangnya sih begitu. Ya. Nah, global recommendation-nya seperti ini. Teman-teman kan usianya di antara 18-64 kan pasti kan. Jadi diharapkan dalam 1 minggu itu moderate intensity aerobic physical activity itu dilakukan kumulatifnya 150 menit. Yang nggak dilakukan sekali, nggak dianjurkan seperti itu. Dianjurkannya biasanya paling enggak 3 kali seminggu, ya 3 sampai 5. Kalau yang untuk vigorous activity itu bisa 75 menit udah cukup. Kenapa begitu? Sudah diteliti bahwa jumlah itu bisa membangun tingkat kesehatan yang bisa memelihara pencegahan terhadap penyakit-penyakit yang disebut penyakit disebabkan oleh kurang gerak gitu ya. Obesitas, diabetes, hipertensi, banyaklah. Nah, kalau nggak sempat langsung 150 menit mau dipecah, itu kata WHO paling sedikit 10 menit sekali melakukannya. Dan kalau bisa lebih banyak, itu lebih baik. Dianjurkan juga latihan-latihan atau aktivitas yang melibatkan penguatan otot. Ya bisa paling gampang ya angkat dumbbell gitu ya, tapi sebetulnya kalistenik dengan badan sendiri juga sebetulnya bisa gitu ya. Nah, bukti-bukti yang lain memperlihatkan bahwa kalau orang-orang itu aktif dibandingkan dengan yang kurang aktif, maka bedanya tuh di sini. All cause mortality-nya beda gitu ya. Risiko fraktur hip, fraktur vertebra juga lebih sedikit gitu ya. Kemudian tentu saja fitness levelnya lebih tinggi dan maintenance berat badannya juga lebih baik. Nah, di era pandemi ini teman-teman saya yakin udah pernah lihat juga nih ada kurva J ini yang suka diperkenalkan. Oh, kalau latihan tuh harusnya begini loh, maksudnya gini. Kalau tadi kita bicara intensitas, maka kita bisa lihat di sini adalah kalau latihan itu dilakukan dengan beban yang moderat, beban sedang, maka risiko penyakit upper respiratory tract infection-nya atau ISPA-nya itu paling rendah. Jadi kalau ditanya paling bagus intensitas untuk pandemi COVID ini yang mana sih? Ya yang moderate. Karena kalau nggak latihan itu tinggi, latihannya berat juga lebih tinggi lagi. Jadi ini adalah salah satu yang dokter-dokter perlu tahu. Gitu. Kenapa kita bilang sebaiknya latihan tuh sedang-sedang saja. Kemudian hal lain, sebagaimana disampaikan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga, kita harus tahu juga mau latihan itu ada yang dengan risiko-risiko nih kalau zaman pandemi sekarang ini, bahwa kalau latihan fisiknya itu di rumah sendiri atau sama anggota keluarga menggunakan peralatan sendiri itu risikonya rendah untuk penularan COVID-19. Kalau kita latihannya di luar, di tempat umum, berkelompok, apalagi bergerombol sama orang bukan anggota keluarga, pakai peralatan bergantian, nah itu risiko penularannya tinggi. Jadi selain exercise atau olahraga itu bisa memberi manfaat untuk tubuh kita di era pandemi ini, yang seperti ini nggak boleh lupa gitu ya. Dan kita bisa lihat lagi berbagai panduan yang lainnya, termasuk ini yang dari Kemkes juga diingatkan kan bahwa kalau di tempat yang rame-rame itu mesti pakai masker gitu ya, terus harus bawa hand sanitizer dan sebagainya, itu teman-teman udah tahu lah ya, di OCI kan banyak. Nah, menyangkut olahraga juga, team sport, atau bagaimana melakukan exercise di dalam, di luar, itu berbagai organisasi di dunia ini berlomba-lomba menyampaikan rekomendasinya, dan menurut saya sih ya kita harusnya mengikuti gitu ya, karena kita tahu bahwa pada saat ini penularan yang terjadi itu bukan hanya di rumah sakit atau di tempat yang ada pasiennya kelihatan gitu. Justru yang ngumpet-ngumpet pasiennya nggak kelihatan itu yang lebih bahaya, karena kita suka nggak aware. Oh, kita kan olahraga, jadi aman gitu.
nggak usah pakai masker, nanti sesek. Habis itu ngobrol-ngobrol, kongkow-kongkow. Jadi muncullah klasternya klaster klub tenis. Kan nggak lucu gitu ya. Masa klasternya kelas klub tenis? Klub tenis kan harusnya orangnya sehat-sehat gitu ya. Nah, kalau sebagai dokter, saya anjurkan teman-teman juga baca lebih dalam ini mengenai seperti apa exercise itu menjadi personalized ya. Ini ada komponen-komponennya bahwa bisa dilihat sampai ke tingkat seluler dan ternyata dipengaruhi juga oleh genetik. Nah, kemudian, nah ini sekedar memperlihatkan saja bahwa kalau kita tadi udah mau ngatur latihan, mau ngatur jenisnya, mau ngatur waktunya, mau ngatur di mana latihannya, petanya ada di sini. Bahwa hidup kita itu secara 24 jam itu dibagi dua lah kira-kira ya. Kehidupan yang untuk menunjang profesi dan kehidupan secara umum dan waktu luang. Kalau kita bisa menaruh exercise ini di waktu luang, kalau kita punya cukup waktu dan kemudian kita bisa punya minat dan kita bisa memasukkan di situ, itu bagus. Artinya kita bisa menjamin regularity-nya. Tapi gimana kalau rasanya kita udah penuh banget gitu waktunya, udah nggak sempat lagi. Maka yang harus diambil adalah bagaimana daily life activities kita menjadi lebih aktif gitu. Misalnya active transport atau active occupation. Itu yang harus dipikirkan oleh teman-teman sekalian. Jadi jangan nyerah karena waktu. Itu yang saya harapkan dari dokter-dokter muda yang akan menjaga Indonesia. Gitu. Dok, maaf bahwa waktunya. Oh, waktunya. Oke. Ya, saya kesini aja ya. Kalau gitu. Nah, ini aja mengingatkan, tadi saya udah bilang juga mengenai sedentary behavior, bahwa sama bahayanya gitu ya. Kurang gerak sama, bukan. Meskipun kita udah latihan, tapi kalau kita hidupnya sedentary, risikonya tetap naik juga. Jadi itu harus dihindari. Oke, nah kita langsung ke summary. Artinya apa? Bahwa teman-teman harus memulai dengan mengukur readiness, melakukan screening terhadap faktor risiko, atur exercise dan kegiatan aktif lainnya ya, jadi bukan cuma exercise aja. Lakukan monitoring dan evaluasi sehingga kita bisa mengharapkan teman-teman menjadi lebih sehat, bangsa ini juga lebih sehat. Saya kira itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.